semua, di video kali ini aku, Dimas Wahyu Imantoro, akan membahas tentang kemiskinan ekstrim di Indonesia. Tentunya aku nggak sendirian, ada teman-teman aku dari kelompok satu yang lainnya. Yaitu yang pertama ada Diandra Safira, Gina Sania Almadani, Fikri Zairil Akbar, dan juga Putri Fitriani. Nah, kalian tahu nggak sih, menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia itu mencapai angka 9,78% dari total populasi. Itu artinya sekitar 25 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, ini tuh bukan angka yang sangat kecil ya. Ini tuh angka yang sangat tinggi dan membutuhkan perhatian serius dari kita semua. Dari berbagai pihak, dari pihak pemerintah, pelayanan kesehatan, dan juga generasi muda. Nah, hal tersebut menjadi fokus utama dalam pembahasan video kali ini. Tentunya kita nggak akan ngebahas tentang kemiskinan ekstrim aja, tapi kita juga ngebahas penanggulangan apa aja sih yang udah dilakuin oleh pemerintah kita. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Check it out! Sebagian besar orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim di Indonesia adalah penduduk pedesaan. Mereka memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, dan seringkali hanya bergantung pada pertanian sebagai sumber penghasilan mereka. Selain itu, kemiskinan ekstrim juga terjadi di kota-kota besar, di mana banyak orang hidup dalam kemiskinan yang disebabkan oleh tingkat pengangguran yang tinggi dan akses terbatas terhadap pekerjaan yang layak. Salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan ekstrim di Indonesia adalah rendahnya kualitas infrastruktur. Banyak desa di Indonesia yang tidak terhubung dengan jaringan listrik, air bersih, atau jalan yang layak. Ini membuat sulit untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan memberikan akses yang layak kepada masyarakat. Kemiskinan ekstrim juga sering dikaitkan dengan masalah kesehatan. Banyak orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang layak. Mereka terpaksa mengandalkan obat-obatan tradisional atau bahkan tidak mendapatkan perawatan sama sekali. Hal ini menyebabkan banyak penyakit yang dapat dihindari menjadi fatal. Kemiskinan ekstrim juga sering terjadi di kalangan pekerja yang bergaji rendah. Mereka terpaksa bekerja dengan upah yang sangat rendah, tidak memiliki akses ke jaminan sosial, dan seringkali terpaksa bekerja dalam kondisi yang tidak aman atau tidak sehat. Kemiskinan ekstrim memiliki banyak dampak negatif bagi masyarakat, seperti kurangnya akses ke pendidikan, kesehatan, dan juga ke pekerjaan yang layak. Hal ini membuat mereka sulit untuk memperbaiki kehidupan mereka dan keluar dari kondisi kemiskinan. Dari tadi kita sudah membahas tentang kemiskinan ekstrim. Namun kita belum memberikan pengertian tentang kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Menurut Mulyadi dan Mudi Harno, juga menekankan pengertian kemiskinan sebagai ketidakmampuan mengakses berbagai sumber daya dan peluang-peluang yang semestinya menjadi haknya. Kemiskinan adalah sebuah fenomena multidimensional di mana hidup miskin diartikan tidak hanya hidup kekurangan dalam soal pangan, sandang, dan papan, tetapi juga berarti akses yang rendah terhadap bermacam sumber daya dan aset produktif yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan yang paling dasar tersebut. Untuk seseorang dikatakan miskin ekstrim ialah jika pengeluarannya di bawah Rp10.739.000 per orang atau per hari dan Rp322.170.000 per orang atau per bulan. Sehingga misalnya dalam satu keluarga terdiri dari 4 orang, ayah, ibu, dan 2 anak memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp1.288.680.000 per keluarga per bulan. Untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim secara tepat sasaran bisa dilakukan dengan berbagai strategi kebijakan
yang meliputi 1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi yaitu kelompok program atau kegiatan. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. Baik, selanjutnya itu ada keterkaitan antara kemiskinan ekstrim dan status gizi atau kesehatan. Korelasi antara kemiskinan dan kesehatan bukanlah suatu hubungan yang sederhana dan merupakan suatu hubungan yang timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan kemiskinan, dan kemiskinan berpotensi besar membawa pada status kesehatan yang rendah. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan menghabiskan tabungan rumah tangga, dan pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup dan menciptakan kemiskinan. Sebaliknya, orang miskin pada gilirannya akan terkena risiko pribadi dan lingkungan yang lebih besar, kekurangan gizi, dan kemampuan yang rendah untuk mengakses fasilitas kesehatan. Selanjutnya, ada skema antara kemiskinan dan kesehatan. Jadi pada skema ini dapat dilihat bahwa jika ada kelompok lingkungan yang tidak sehat, yang disebabkan salah satunya tersisih dari sistem pembiayaan kesehatan asuransi yang terbatas, akan menyebabkan tingkat kesehatan yang rendah, akan menjadi sakit, kurang gizi, dan memiliki banyak anak. Lalu berhubungan juga dengan penghasilan terbatas, yaitu kehilangan penghasilan, biaya perawatan kesehatan, dan sangat rentan terhadap penyakit katastropik atau penyakit yang menelan biaya tinggi. Selanjutnya, penanggulangan yang sudah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Yang kedua, pemerintah melakukan reformasi anggaran subsidi. Yang ketiga, pemerintah meningkatkan anggaran perlindungan sosial. Dan yang keempat, menetapkan kelompok menengah ke bawah dan melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Mari kita bahas dahulu yang pertama, yaitu pemerintah meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Di tataran ekonomi makro, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makroekonomi, stabilitas harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan mengembangkan infrastruktur wilayah tertinggal. Untuk ekonomi mikro, bagi masyarakat yang sangat miskin dan miskin, pemerintah berupaya memberikan bantuan pangan berupa rastra dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT, bantuan tunai bersyarat berupa program keluarga harapan, dan bantuan iuran jaminan berupa kartu Indonesia Sehat. Selanjutnya, untuk masyarakat miskin dan rentan, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dengan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran. Kemudian, mengembangkan keterampilan layanan usaha, serta mengembangkan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan. Yang kedua, pemerintah melakukan reformasi anggaran subsidi. Alokasi untuk subsidi bahan bakar turun secara signifikan pada tahun 2015. Alokasi subsidi dialihkan ke dana desa dan transfer daerah untuk mengurangi ketimpangan. Reformasi subsidi terus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran, kesinambungan fiskal, dan diversifikasi energi. Yang ketiga, pemerintah melakukan peningkatan anggaran perlindungan sosial. Pada periode 2010 hingga 2018, terjadi penurunan subsidi yang sangat signifikan, dari 3,4% menjadi 0,8% PDB pada periode 2015 dan 2018. Itu dialokasikan untuk perlindungan sosial melalui premi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin serta perluasan program bantuan sosial. Pada 2018, anggaran yang cukup besar akan dialokasikan untuk infrastruktur dan investasi ekonomi. Yang keempat, pemerintah menetapkan kelompok menengah ke bawah dan melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Itu dilakukan untuk memperkuat infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang, sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor yang terus dilaksanakan. Selain itu juga, hal yang perlu diperhatikan untuk dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia yaitu dengan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
memberikan bantuan pendidikan gratis kepada masyarakat yang tinggal jauh di pelosok dan yang putus sekolah. Saat ini, pemerintah telah mengadakan program bantuan pendidikan berupa wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat yang tidak mampu, memberikan fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. Peran pemerintah diharapkan membantu dalam memberi fasilitas yang merata di setiap wilayah. Pemberian fasilitas tersebut dapat diwujudkan dengan melengkapi sejumlah sarana dan prasarana yang dinilai kurang atau masih belum cukup keberadaannya. Setelah fasilitas terpenuhi, diharapkan masyarakat dapat hidup dengan layak dan sejahtera, serta permasalahan mengenai kemiskinan itu dapat diatasi dengan baik. Menurut kelompok kami, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk merencanakan intervensi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Yang pertama yaitu identifikasi dan pemetaan kemiskinan ekstrim dengan melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang paling terdampak kemiskinan ekstrim di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa data statistik, indeks kemiskinan, tingkat pendapatan, dan akses terhadap layanan dasar. Dan yang kedua yaitu peningkatan akses ke pendidikan. Memastikan akses yang adil dan berkualitas terhadap pendidikan bagi masyarakat miskin. Ini dapat meliputi penyediaan bantuan keuangan, beasiswa, dan program pendidikan non-formal untuk anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Dan yang ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi, mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dengan memberikan pelatihan, keterampilan, dan akses ke modal usaha bagi masyarakat miskin. Ini dapat mencakup program pelatihan, bantuan modal usaha, dan akses ke pasar dan teknologi. Dan yang keempat yaitu jaminan sosial, membangun sistem jaminan sosial yang kuat untuk melindungi masyarakat miskin dari resiko ekonomi dan sosial. Hal ini dapat mencakup program-program seperti bantuan sosial, asuransi kesehatan, pensiun, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dan yang kelima itu ada peningkatan infrastruktur dasar. Investasi dalam infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, transportasi, dan energi listrik untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat miskin. Ini dapat mencakup pembangunan jaringan distribusi air bersih, pembangunan sanitasi yang layak, perluasan akses transportasi publik, dan penyediaan akses listrik di daerah terpencil. Dan yang keenam ada pengembangan program kesejahteraan komunitas, mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kesejahteraan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait program-program yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang ketujuh yaitu ada penguatan kebijakan dan koordinasi, mengoptimalkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang efektif dalam mengatasi kemiskinan ekstrim ini, melibatkan peninjauan kebijakan yang ada, penyusunan kebijakan baru, dan pengawasan yang ketat terhadap implementasi program. Dan yang kedelapan yaitu ada evaluasi dan pemantauan, melakukan evaluasi terus-menerus terhadap program-program intervensi untuk mengukur efektivitasnya dan memastikan dampak yang diinginkan terhadap pengurangan kemiskinan ekstrim ini. Pemantauan yang baik juga diperlukan untuk mendeteksi masalah yang muncul dan membuat perbaikan yang diperlukan selama pelaksanaan program ini. Kesimpulan yang bisa kami sampaikan yaitu pemerintah sudah melakukan beberapa upaya agar tingkat kemiskinan yang terjadi dapat diatasi. Dimulai dari upaya di bagian ekonomi, subsidi bahan bakar, ranah pendidikan, infrastruktur,
jaminan sosial, dan lain sebagainya. Tingkat kemiskinan yang tinggi akan menghubungkan pada berbagai hubungan, seperti keterkaitannya kemiskinan dengan kesehatan. Akan banyak jiwa yang terancam nyawanya apabila terkena kemiskinan. Mereka akan kesulitan dalam mendapatkan gizi yang baik dan kesulitan dalam mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai apabila terkena penyakit. Nah, jadi gitu teman-teman, pembahasan kita tentang kemiskinan ekstrim di Indonesia. Jadi kita sebagai generasi muda juga harus membantu mengentaskan kemiskinan, khususnya di bidang kesehatan, yaitu terkait gizi. Kita bisa mengatasi masalah stunting, anemia, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton video kami, semoga video kami bermanfaat. Sampai jumpa!